Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, apa kabarnya di sore hari ini? Kita masuk ke pertemuan pertama dari series rutin kita yang nanti insya Allah akan berjalan 12 episode. Sebelumnya, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Hikmah Hanifah Restisari. Saya founder dari Fitrah Play yang menginisiasi grup pengasuhan Fitrah ini. Nanti insya Allah ke depannya kita akan rutin membahas mengenai teori pengasuhan, prakteknya gimana. Juga nanti per bulan akan ada challenge di dalam grup. Dinikmati saja ritme pembelajaran di dalam grupnya. Nah, ini adalah webinar pertama kita dari 12 episode yang akan kita suguhkan ya, akan kita pelajari bersama ke depannya. Nah, untuk pertemuan pertama, kita bahas mengenai metode pengasuhan anak atau sistem pembelajaran anak dan lain sebagainya. Pokoknya pada pertemuan sore hari ini, kita akan membahas mengenai metode-metode apa saja yang ada kita kenal saat ini, yang biasanya itu kita pusing untuk menerapkannya di rumah. Juga kita nggak tahu mau milih metode pengasuhan yang mana gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kita harus membahas materi ini di awal? Ya karena setiap anak itu unik gitu ya, punya karakteristik tertentu, punya cara pengasuhan yang berbeda-beda, juga siap menghadapi tantangan di era modern. Salah satunya jumlah metode pengasuhan semakin hari semakin banyak, yang kalau misalkan kita lihat di beberapa tahun ke belakang, mungkin kita cuma tahu beberapa teori pengasuhan. Sekarang teori pengasuhan itu udah banyak banget gitu ya jenisnya. Itu juga salah satu tantangan di era modern bagi para ibu-ibu. Yang selanjutnya, menghindari kekakuan dalam pola asuh. Biasanya orang tua nih udah belajar teh, tapi nggak tahu prakteknya gimana gitu ya. Apakah prakteknya mau masuk metode apa, itu juga nggak jelas kemana arahnya. Juga memberikan pilihan terbaik untuk anak. Jadi secara nggak langsung nanti kita akan membahas mengenai ini loh teori pengasuhan yang mudah untuk diterapkan, yang nggak banyak aturan dan nggak harus ada tools apapun itu gitu ya. Tapi kita tetap bisa ngejalanin pengasuhannya dengan baik. Juga ada checklist atau ritmenya. Nanti usia anak sekian tahun kita harus ngapain dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mencegah pola asuh yang merusak bagi anak. Secara nggak langsung nanti juga kita akan belajar gimana ketika kita melakukan hal-hal yang ternyata itu bisa merusak pola asuh kita kepada anak kita. Juga meningkatkan hubungan orang tua dengan anaknya, investasi jangka panjang tentu saja kalau misalkan pengasuhannya kita lakukan baik, dan juga meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anaknya, serta mengetahui pendidikan berbasis keilmuan, karena kita juga nanti akan bahas satu-satu. Nah, juga tantangannya apa saja dari metode pengasuhan yang sudah ada. Tantangannya itu yang pertama pasti tentu saja terlalu banyak pilihan. Sadar atau enggak, tahu enggak sekarang tuh di dunia pendidikan anak ada berapa teori pengasuhan? Banyak banget teman-teman. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang bahkan lebih dari 5 tahu ya dari teori pengasuhan yang ada. Apalagi semakin banyak influencer pengasuhan gitu ya, itu juga akan semakin bingung. Aduh, ini bagus, tapi kita bingung menerapkan yang mana. Akhirnya kita belajar semuanya, tapi nggak tahu yang mana yang diterapkan. Juga nggak tahu kalau misalkan mau menerapkan hal ini, gimana caranya, mau menerapkan yang lainnya gitu ya. Gimana akhirnya semuanya dipahami setengah-setengah, ini tahu tapi nggak dijalanin, itu yang teori yang satu lagi tahu tapi juga nggak dijalanin, akhirnya ya tumpang tindih materinya. Yang selanjutnya kesulitan menyesuaikan dengan anak. Mungkin teori pengasuhan A di orang tua A itu cocok, tapi ketika ada teori pengasuhan A di orang tua B itu juga nanti akan nggak cocok karena segala hal ya faktornya. Juga yang menjadi tantangan. Kenapa kita bahas segala metode pengasuhan di awal ini. Yang selanjutnya itu ketidakkonsistenan orang tua. Oh, sekarang aku mau belajar metode pengasuhan A.
cobain prakteknya berapa kali, nantinya lupa, nggak jadi. Oh, pindah lagi ke teori pengasuhan yang ke B gitu ya. Teori paham, prakteknya beberapa bulan, misalkan ternyata nggak konsisten. Juga kurang pemahaman yang mendalam, jadi belajarnya hanya modal di konten Instagram influencer pengasuhan. Atau mungkin kalau lebih effort ikutan sertifikasi itu lebih keren lagi ya, lebih mendalam. Tapi kan kebanyakan ibu-ibu ya daripada ikut sertifikasi, ya udah uangnya lebih baik disimpan jadi dipakai kebutuhan yang lain. Nah, kurang lebih kayak gitu. Juga konflik dengan nilai keluarga atau budaya. Nanti ternyata nilai-nilai di pengasuhan ini nggak cocok nih sama keluarga kita atau yang lain. Kayak gitu. Ada juga biaya implementasi. Jadi di salah satu metode pengasuhan itu harus ada misalkan tools-tools yang membangun untuk si metode pengasuhannya harus ngeluarin modal untuk apapun itu gitu ya. Sementara kita nggak bisa. Itu juga jadi kendala. Rasa bersalah jika tidak bisa menerapkan metode tersebut. Sempat nggak sih kita udah belajar nih satu metode parenting, kita udah tahu cara jalaninnya, entah itu dari sertifikasi, entah itu dari webinar, entah itu dari ikutan kelas gitu ya, atau bahkan lihat konten influencer parenting di Instagram. Tapi kita pusing dan jadi merasa bersalah gitu ya. Ini benar nggak sih nerapinnya? Kayak gitu. Ada juga perbedaan pendapat sama orang tua, ada ekspektasi yang gak realistis dari kita. Oh, ini metode parenting yang keren banget nih di keluarga ini, tapi kita nggak tahu kalau misalnya diterapkan di keluarga kita gimana. Ada juga keterbatasan waktu dan energi dan keterbatasan informasi dari metode pengasuhan yang diambil. Mari kita sekarang selami satu-satu metode yang sekiranya lebih banyak atau banyak dikenal ya. Banyak dikenal oleh orang-orang Indonesia atau orang tua Indonesia. Yang pertama adalah metode pengasuhan anak, yaitu Montessori. Pasti udah tahu kan, banyak banget dan ini terkenal banget gitu ya metode pengasuhan Montessori, influencer pengasuhan Montessori-nya banyak, Islamic Montessori-nya juga udah tersedia, sertifikasi untuk jadi orang tua yang certified untuk mengajari Montessori juga udah ada, sekolah-sekolah Montessori juga sudah banyak tersebar luas. Jadi apa itu teori Montessori? Secara nggak langsung, Montessori adalah pendekatan pendidikan ya. Pendidikan pengasuhan juga itu muncul pada awal kurang lebih abad ke-20. Metode ini berfokus pada kemandirian anak, eksplorasi dan belajar melalui pengalaman langsung yang tentunya lingkungannya distrukturisasi oleh para pendidik Montessori itu sendiri. Nah, saya sebenarnya karena kita akan ngebahas satu-satu metode parenting yang ada, jadi kita nggak secara dalam membahas apa itu Montessori, gimana cara prakteknya, tapi ini cuma sekilas gitu ya, apa itu metodenya, kemudian gambaran metode pengasuhannya gimana, sama kelebihan dan pengasuhannya, kelebihan dan kekurangan dari pengasuhan tersebut gitu ya. Kalau Montessori ini ada lingkungan yang disiapkan, kurang lebih ada ruangan fisiknya, kayak ruang belajarnya yang harus terstruktur gitu ya. Ada juga alat bantu belajarnya, misalkan ada menggunakan materi manipulatif seperti balok-balok angka, terus lembaran-lembaran huruf yang misalkan kalau misalkan huruf ini yang dua jenis hurufnya warna apa, satu huruf warna apa, itu ada alat bantunya. Juga ada huruf kasar, ada huruf yang lembut, ada yang balok-balok tinggi, balok-balok memanjang, dan lain sebagainya. Itu banyak banget alat Montessori untuk cara metode ngasuh kita gitu di rumah. Itu juga untuk membantu cara belajar anak juga sebenarnya. Nah, ada juga lingkungan emosional pada metode ini, itu anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi aktivitas apa yang akan dia lakukan. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita mau ngajarin anak belajar, berarti suruh dia aja milih mau pakai alat bantu yang mana. Ada lewat pasir kan, dia tulis di pasir. Ada lewat kartu ya, dia belajarnya pakai kartu. Ada juga lewat apapun itu dan itu dibebaskan oleh pengasuhnya atau penjaganya atau orang tuanya sendiri untuk anak pemilih gitu ya mau pakai yang mana. Nah, peran orang tua atau guru itu tidak memberikan instruksi yang langsung, kamu ini harus belajar baca hari ini juga gitu ya. Tapi disediakan memang, oh sekarang dia belajar baca. Berarti alat-alat bantu yang disediakan itu di sekitarnya adalah tentang bacaan. Walaupun nanti jenisnya beda-beda, maka dari itu kalau Montessori itu dibutuhkan berbagai macam alat bantu gitu ya untuk metode membantu pengasuhan yang di rumah. Nah, aktivitasnya ya berbasis
praktek. Jadi anak itu langsung praktek kalau belajar baca itu nggak cuma dari buku A, I, U, E, O atau babi bu bebo, tapi dari kartu gitu ya, atau dari pasir ada, dari balok ada, sambil dia aktivitas, sambil dia belajar baca. Kurang lebih kayak gitu ya. Ada juga kebebasan dalam batasan dan punya ritme belajar anak. Nah, kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca sendiri ya. Kalau kelebihan Montessori itu menumbuhkan tentu saja kemandirian karena dia diberi kebebasan untuk memilih. Kayak misalkan mau belajar apa, mau pakai alat bantu belajar yang mana. Juga menghormati potensi dalam diri anak. Biasanya kalau misalnya anaknya kinestetik, dia lebih memilih aktivitas fisik. Kalau misalkan potensi anaknya apa, dia cenderung diam, berarti dia akan memilih alat-alat bantu yang cenderung berdiam diri gitu ya, nggak harus aktivitas fisik yang berat. Jadi menghormati banget potensi unik anaknya. Juga belajar melalui pengalaman yang nyata. Jadi dia kalau belajar baca tadi ya lewat kartu langsung nyata, atau belajar menjahit berarti harus disediain kain sama jarum yang aman. Kalau belajar ngegunting nempel itu semua langsung dilakukan pada saat itu juga. Kayak gitu. Itu bisa juga meningkatkan fokus dan konsentrasi dan lain sebagainya. Ada juga kekurangannya, tapi kekurangan yang paling di-highlight di sini adalah tentang penyediaan alat bantu biasanya. Jadi bagi orang tua yang udah memperdalam ilmu Montessori, biasanya tuh tantangannya ada di alat bantu belajar. Yang satu kadang ada alat bantu belajar yang mahal, atau karena penyediaan alat bantunya harus lengkap, biasanya udah mundur, aduh ternyata harus ada alat bantu nih, walaupun memang bisa dilakukan tanpa alat bantu, tapi rata-rata harus membutuhkan alat bantu. Itu Montessori. Kita gimana lagi kalau misalnya mau memperdalam, ya kalau mau perdalam silahkan aja ya, hubungi lembaga-lembaga yang menyediakan pembelajaran Montessori. Yang kedua, yang mungkin juga kita udah tahu, ada teori parenting di Indonesia, yaitu Reggio Emilia atau pendekatan dari Reggio Emilia itu sendiri. Ini apalagi teh, ya Reggio Emilia adalah pendekatan pendidikan pengasuhan anak juga, tapi dia berasal dari Italia. Sama kayak Montessori itu juga dari luar negeri. Nah, kalau misalkan Reggio Emilia ini dari luar negeri juga, tapi dari Italia. Kalau di sini, anak dipandang sebagai individu yang kompeten, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu. Jadi Reggio Emilia ini cenderung mengutamakan potensi dan rasa penasaran dari anaknya itu. Ada juga lingkungan yang disiapkan, tapi anak sebagai subjek utamanya. Jadi nggak tergantung pada alat bantu, tapi Reggio Emilia ini tergantung pada anaknya. Anak mau belajar apa nih hari ini gitu ya. Kalau misalkan dia mau belajar di alam, ya kita harus siap. Ya udah kita belajar di alam, dan cenderung itu penggunaan sesuatunya itu sesuai dengan apa saja yang ada di alam sekitar. Kayak penggunaan cahaya alami, kalau material seni ada disediakan gitu ya, atau area eksplorasi yang menarik perhatian anak ya, kalau ke gunung sekalian, kalau ke pantai sekalian gitu. Kalau kemana dia si anak mau eksplorasi apa ya lihat langsung, kayak gitulah kurang lebih Reggio Emilianya. Dan biasanya itu belajarnya bukan per bab. Kayak misalkan kalau misalnya Montessori bisa per bab ya. Hari ini belajar baca, hari ini belajar nulis, dan lain sebagainya. Kalau Reggio Emilia itu berdasarkan proyek. Kayak misalkan kita mau belajar tentang fotosintesis. Jadi satu kali proses proyek itu bisa berhari-hari, bisa seminggu, bisa sebulan tentang fotosintesis aja. Misalnya yang pertama kita basisnya karena project based learning. Kalau pas mau belajar fotosintesis, berarti yang pertama harus dilakukan analisis dulu daunnya, bentuk-bentuk daunnya, tulang daun, dan lain sebagainya. Besoknya nanti kita lihat akarnya, apanya dulu, besoknya lagi. Jadi nyambung dari episode pertama, tapi tujuannya nanti akan mengenalkan proses fotosintesis. Jadi dari awal sampai akhir itu berdasarkan project based learning. Itulah kurang lebih ya Reggio Emilia approach. Ini juga bisa dikolaborasi. Jadi biasanya yang penganut ya, ibu-ibu yang menjalankan Reggio Emilia ini, mereka punya komunitas, jadi bisa bareng-bareng tuh. Sekarang kita belajar tentang siklus hidup katak ya, misalkan terus bareng-bareng ke taman, lihat telur katak, terus ngegambar telur katak sama anak-anak, ngefoto kataknya, gimana siklus kehidupannya, itu banyak banget. Dan lebih seru kalau dijalaninnya sama ibu-ibu lain, sekalian jalan-jalan, sekalian anak belajar tentang siklus hidup katak atau fotosintesis atau apa begitu ya. Nah, biasanya ada dokumentasinya. Jadi untuk untuk apa?
melihat progres dari project based learning itu, dilihat dokumentasinya. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita belajar tentang telur katak, oh besok kita belajar tentang apa lagi. Itu biasanya didokumentasikan juga. Dan biasanya guru itu sebagai fasilitator aja dari orang tuanya atau dari si anak yang mau belajar apa. Ini kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca, nggak dijelasin satu-satu juga. Pada intinya, Reggio Emilia ini membebaskan anak untuk mau belajar apa, terus belajarnya langsung. Kayak misalkan yang tadi mau ke pantai ya tinggal pantai kan, kan kita mau bikin atau mau bercerita mengenai apa ya alam misalkan. Oh sekarang ke pantai, di pantai ada apa aja, ada kerang, analisis pasirnya, terus ombak, kenapa ada ombak di lantai kan kayak di pantai, kayak gitulah kurang lebih cara belajar dari Reggio Emilia ini. Nah, kekurangannya Kekurangan. kekurangannya karena ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam satu proyek, itu biasanya implementasinya harus kelompok besar karena kita kan kalau misalnya mau ke pantai terus sendirian ya kalau berani sih iya, tapi kalau nggak ada teman rasanya sepi, jadi butuh barang-barang tadi itu lebih seru. Juga kurangnya struktur akademik, jadi kayak misalkan karena kita ngikutin anak pengennya belajar apa ya kira-kira atau menjalankan proyek yang mana, jadi kita ikutin ke anaknya, anak mau belajar ini ya kita ikutin. Itu kekurangannya nggak ada kurikulum yang terstruktur gitu ya, jadi anak teh belajar sampai mana. Yang kita bisa dokumentasikan adalah proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh si anaknya saja. Tapi kalau untuk takaran kita itu agak bingung nanti ke depannya. Kalau misalkan nih udah selesai belajar fotosintesis, terus kita kemana? Terus apakah harus nungguin anak nanti milih lagi atau gimana? Atau kita kan harus sediakan opsi-opsi lain. Nah kurang lebih kayak gitu kekurangannya. Kalau di Montessori kekurangannya tadi kan ada alat bantu. Kalau di Reggio Emilia ini kekurangannya bingung gitu ya untuk menentukan strukturnya ke depannya seperti apa. Kurang lebih gitu sih. Nah, yang selanjutnya itu ada wardrobe education. Apalagi ini siapa yang tahu metode pengasuhan ini? Ini juga ada sebenarnya. Jadi ada teori pengasuhan yang namanya wardrobe education. Apa itu wardrobe education? Itu pendekatan yang berfokus pada pengembangan anak secara spiritual juga. Pendidikan wardrobe ini dirancang untuk menciptakan individu yang seimbang, kreatif, dan penuh empati. Apa perbedaannya? Nah, ini mulai ada perbedaan di tahapan usia 0, 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai bahkan 21 tahun itu masih diasuh sama orang tuanya. Karena dianggapnya sama teori Waldorf bahwa usia yang 21 tahun itu masih dalam jangkauan orang tua untuk pembentukan, pengembangan pemikiran yang dewasa, pemikiran yang kritis, logika, dan lain sebagainya. Itu masih ada di dalam tanggung jawab orang tuanya. Juga kurikulumnya biasanya berbasis seni dan imajinasi. Jadi lebih ke area-area itu kalau Waldorf Education. Ritme hariannya terstruktur, dia juga punya kurikulum di dalamnya, tapi ya lebih ke seni, drama, musik, kerajinan tangan. Nah, itu wardrobe spesialisnya. Juga pembelajarannya tanpa tekanan akademik. Jadi kalau misalkan si anak kan kalau Montessori sama Reggio Emilia itu ada akademiknya ya. Ada kayak mikirnya kalau fotosintesis lah atau bikin robotik dan lain sebagainya. Kalau wardrobe education ini lebih ke ya udah deh gitu ya, nggak usah dulu belajar yang berat-berat kalau anak-anak, lebih ke nyanyi-nyanyi dulu, dia drama, role play, terus dan lain sebagainya. Akhirnya tekanan belajarnya itu nggak ada gitu ya untuk anak usia dini. Juga fokusnya itu di alam dan keseimbangan teknologi kalau di wardrobe. Saya kurang ngerti, pokoknya gitulah ya intinya dari pengasuhan wardrobe education ini. Nah, di kelebihan kekurangannya biasanya ini harus sama kurang lebih kayak Reggio Emilia langsung ke tempatnya. Jadi kalau misalnya mau belajar seni, nanti seninya kalau belajar seni di ruangan bisa atau nanti milih di mana gitu belajar di luar itu juga bisa. Nah, tapi
ada kekurangannya, pada intinya kekurangannya adalah kurangnya penekanan pada anak di usia dini. Jadi karena dibebaskan, dia mau belajar apapun ya, terus nggak dipaksa, nggak ada selipan materi kan kalau misalkan yang tadi, kalau belajar fotosintesis dan sebagainya ada di sana. Tapi kalau wardrobe education ini ya nggak ada tekanan yang ekstrim atau tekanan apapun itu sama si anaknya. Jadi cenderung anaknya tuh lebih hiperaktif, lebih energik, lebih mudah untuk mengungkapkan pendapatnya, banyak omong dan lain sebagainya itu ada di wardrobe education. Yang selanjutnya ada metode Charlotte Mason Method. Banyak banget ya. Ya ini adalah teori dari suaranya kenapa? Emang suara saya nggak jelas ya? Tadi saya udah cek audio kok nggak dirubah. Masih kedengeran nggak? Masih, Teh. Masih. Oh iya, aman. Oke. Kita lanjutkan lagi ke Charlotte Mason Method. Jadi kalau misalkan Charlotte Mason Method itu juga dari orang lain itu dikembangkan di Inggris. Jadi yang kita bahas dari awal itu pengembangan dari orang lain dari luar negeri masuk menginvasi Indonesia. Akhirnya tenar di Indonesia dan dijadikan sebagai patokan atau pedoman untuk mengasuh anak-anaknya di rumah atau bahkan mengasuh di sekolah. Ini salah satunya ada Charlotte Mason ya pada abad ke-19 bahkan dikembangkan sampai sekarang. Gitu. Juga gimana kalau Charlotte Mason ini? Charlotte Mason ini biasanya ciri khasnya menggunakan living books atau buku yang berkualitas tinggi untuk pengajaran anak-anaknya. Jadi biar si anak itu antusias untuk belajar, mereka menyediakan buku-buku yang berkualitas tinggi. Anak juga diberikan narasi, kayak misalkan diceritakan kembali. Kalau sekarang kita mau belajar fotosintesis, berarti harus dapat dulu buku rujukan ilmu fotosintesisnya, lalu diceritain sama anak, mulai dari awal sampai akhir gimana, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Dan selanjutnya anak itu sama kayak Regio Emilia tadi, dibawa keluar, dia cenderung diajak keluar kayak gimana. Nah, lalu ada juga pembelajaran yang terintegrasi, mata pelajarannya seperti sejarah, geografi, seni, semua udah dikasih di awal. Jadi metode Charlotte Mason ini terstruktur sekali. Ada, pokoknya anakku harus belajar tentang sejarah, tentang geografi, tentang ini, gitu ya. Tapi dengan buku referensi yang berkualitas tinggi, akhirnya ada referensinya buat ngajarin si anaknya tentang keilmuan-keilmuan tersebut. Begitulah cara pengasuhan dan cara mendampingi metode belajar pada anaknya. Akibatnya apa? Akibatnya punya rutinitas harian yang teratur tadi kalau pakai metode Charlotte Manson. Dan anak diajarkan untuk menghormati waktu. Hasilnya karena punya target terstruktur dari pembelajarannya atau cara pengasuhannya tadi, akibatnya dia anak jadi bisa menghormati waktu, lebih disiplin gitu ya, punya kebiasaan yang baik. Kurang lebih kayak gitu. Ini teori kelebihan dan kekurangannya itu bisa membentuk karakter anak yang disiplin, terus membuat belajar anak menjadi menarik. Tapi kekurangannya juga membutuhkan waktu sama dedikasi dari orang tuanya. Karena nggak mungkin anak bisa baca buku yang berkualitas tinggi dengan sendirinya kecuali kalau orang tuanya ikut baca buku itu, terus ngajari juga sama orang tuanya di rumah walaupun dia sudah mendapatkan pembelajaran di sekolah. Metode Charlotte Manson. Ya, kurang lebihnya kayak gitulah ya. Dan kesulitannya biasanya dari orang tuanya yang ini ada buku yang berkualitas tinggi, tapi orang tuanya kurang memahami itu teh gimana dan sulit mengajarkan ke si anak nanti teh gimana gitu ya. Itunya apa implementasinya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah gentle parenting. Nah, ini juga banyak yang menganut di Indonesia. Gentle parenting itu ciri khasnya yang paling utama adalah jadi ibu yang sesabar-sabarnya, yang sangat empati kepada anak, apapun yang dilakukan anak, sebisa mungkin orang tua harus mudah berempati kepada mereka, nggak marah-marah, tapi marah dengan cara yang lain. Intinya gitu kan kalau gentle parenting. Selembut-lembutnya walaupun kita marah ke anak, tapi marahnya tuh nggak teriak-teriak, pokoknya sabar, tetap tetap mendisiplinkan, tapi dengan cara yang lembut dan penuh empati. Nah, pokoknya nih ini makanya yang pertama kali kalau misalkan orang tua mau menerapkan teori ini mengedepankan empati. Orang tua harus berusaha memahami perasaan anaknya
dan mencoba berusaha untuk memahami anak dari sudut pandang anaknya itu. Kalau misalkan anak nangis, orang tua bertanya dulu. Jadi kalau biasanya kan anak nangis kita udah kebawa emosi duluan. Nah kalau misalnya ini gentle parenting, kalau misalkan anak nangis itu biasanya kenapa kak? Kakak sedih oleh apa gitu gitu lah kayak gitulah kak, seperti ibu yang sangat lembut ekspresi hatinya gitu dan berusaha banget untuk menjadi teladan yang baik, jadi orang tua yang lemah lembut, marah ke anak, empati ke anak, kalau marah anak itu juga dengan cara yang lembut gitu ya. Kayak gitulah kalau gentle parenting mah mengajarkan batasan kata hormat dan sebagainya. Jadi lainnya juga dibagiin ya. Awalnya bisa apa? Nah, si ibu atau si ayah ini nantinya akan mendorong komunikasi dua arah. Orang tua cenderung mendengarkan pendapat anak dan anak tuh diberikan kesempatan padanya untuk berbicara. Jadi mengekspresikan dirinya gitu ya kurang lebih. Nah, ini akibatnya nanti si gentle parenting menghormati otonomi anak atau daerah kekuasaan apa yang bisa anak kontrol dalam dirinya. Tentu saja kelebihannya itu pasti anak akan lebih dekat dengan orang tua dibandingkan metode-metode pengasuhan yang lain. Kalau misalkan dilihat nantinya metode gentle parenting ini si anak itu akan lebih dekat banget. Jadi si apa ya, si ikatannya sama orang tua itu akan lebih dekat. Tapi kekurangannya sulitnya menahan emosi bagi orang tua. Jujurlah kalau misalkan anak nangis kita juga kadang kebawa kesel kan. Nah itu tantangan terbesar di gentle parenting ini. Di saat anak lari-lari nggak jelas gitu ya atau teriak-teriak atau bikin kekacauan di rumah atau lagi merakit bom nuklir di rumah, kita harus senantiasa sabar, ngelihat anak dari sudut pandangnya, berusaha tetap tenang. Kamu apa yang kamu perbuat di dalam rumah ini? Gitu. Atau kenapa nangis? Ada yang bisa ibu bantu dan lain sebagainya. Kalau menetapkan aturan juga seperti itu. Kelembutannya lebih mendahulukan empati pada anaknya. Itu salah satu tantangan terbesar bagi metode parenting gentle parenting ini. Kurang lebih itu ya, ada 5 teori parenting yang besar dan cukup terkenal di Indonesia. Tapi aku baru tahu kok ada ini ya. Kalau misalkan udah lama belajar di teori-teori parenting atau terlibat langsung di dalamnya, itu pasti akan tahu, oh ini pernah aku dengar, ini pernah aku dengar. Kalau misalkan pengen tahu lebih jauh apa itu masing-masingnya dan bagaimana penerapannya, silahkan hubungi saja layanan-layanan atau lembaga-lembaga yang menyediakan pembelajaran mengenai ini. Begitu. Dan yang terakhir yang akan kita fokuskan dalam 11 episode ke depan adalah mengenai fitrah based education. Kenapa teh milih ini? Kenapa enggak keseluruhan? Nanti kita simpulkannya. Kalau fitrah based education ini dikenalkan oleh almarhum Ustaz Hari Santosa Hasan. Kebetulan beliau sudah meninggal dunia. Beliau adalah guru saya yang mengajarkan langsung mengenai fitrah based education ini. Jadi secara nggak langsung fitrah itu berasal dari agama Islam itu sendiri. Fitrah itu ya Islam itu sendiri sebenarnya, hanya saja oleh Ustadz Hari Santosa karena pakarnya di bidang pendidikan anak. Fitrah ini untuk pendidikan anak beliau klasifikasikan menjadi beberapa bagian. Pembagian ini bukan ditujukan untuk memecah belah ya. Jadi ada yang bilang kalau fitrahnya Ustadz Hari itu dibagi-bagi ada 8 bahkan ya dibagi-bagi kok seperti itu, bukankah fitrah itu adalah Islam itu sendiri? Sebenarnya memang begitu, hanya saja klasifikasinya ditentukan untuk membantu orang tua dalam penerapan pengasuhan ke anak-anaknya kayak gitu. Nah, fitrah anak nanti ada banyak macamnya, ada keimanan, ada belajar bernalar, ada jasmani dan ada bakat gitu ya. Ini juga dibagi-bagi berdasarkan usia, ada 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 15 tahun sih harusnya ya. Juga mengintegrasikan nilai keimanan, membangun harmonis dan lain sebagainya. Ini nanti ada slide sendiri tentang fitrah yang akan saya sampaikan juga. Nah, kenapa harus pilih, nggak harus pilih ya kalau saya itu memusatkan ke pembahasan fitrah based education karena ketika kita udah paham nanti ke fitrah based education keseluruhan, teori-teori ini sudah mencakup ke dalamnya, saking kerennya
fitrah itu sendiri. Jadi apa itu metode fitrah? Saya akan berlanjut ke sesi 2. Sebentar saya ganti slide ya. Baik, sekarang kita bahas ke metode fitrahnya yang akan kita bahas selama 11 episode ke depan. Apakah kita harus pilih fitrah? Enggak, tapi saya hanya menjelaskan mengenai fitrah ini. Kalau misalkan nanti ibu-ibu semua mau belajar metode-metode yang tadi saya jelaskan, karena sedikit dan pengen memperdalam, silahkan hubungi aja lembaga-lembaga yang memberi pengajaran tentang hal tersebut gitu ya. Nah, apa itu fitrah? Nah, fitrah itu sebenarnya adalah sesuatu yang Allah siapkan di dalam diri setiap manusia. Nah, ini adalah realita di zaman sekarang ya, fenomenanya. Ada banyaknya perilaku bullying kah? Ada banyaknya perilaku perceraian dari orang tua. Ada juga sampah yang menumpuk loh. Kok ini pengasuhan kok nyambung ke sampah? Sabar, nanti juga kita bakal tahu. Ada sampah yang menumpuk, ada LGBT yang sekarang makin marak, atau ada orang-orang atau teteh-teteh AAA yang bingung pilih jurusan, udah mah dia udah masuk ke harusnya sih bisa menentukan pilihannya sendiri, tapi dia bingung pilih jurusan, ada pembunuhan dan lain sebagainya. Ternyata itu kalau misalnya kita lihat akar masalahnya ada di dalam fitrah manusia. Kita balik ke sejarah sedikit ya. Jadi dulu ketika Allah menciptakan manusia, malaikat kan bertanya ya, kenapa engkau menciptakan sesuatu yang akan merusak juga? Karena sebelum manusia diciptakan dan setelah bumi selesai diciptakan, Allah itu nyuruh pasukan jin untuk diam di bumi kan. Jin, kamu diam di bumi ya, tinggalin bumi aja gitu ya, urus pokoknya bumi. Tapi ternyata golongan jin melakukan segala kerusakan di muka bumi. Akhirnya Allah menyuruh mereka untuk pergi dan menyuruh malaikatnya untuk memerangi para jin tadi. Akhirnya karena mereka nggak mau pergi, mereka membangun istana di tepi dan tengah lautan. Itu ada di hadis. Setelah kejadian itu, kemudian Allah itu sibuk pengen bikin lagi satu makhluk yaitu manusia. Malaikat yang penasaran akhirnya bilang, "Wahai Allah, kenapa engkau mau menciptakan seseorang lagi yang jelas-jelas mau merusak seperti pasukannya jin gitu ya?" Enggak kok, kata Allah tuh. Kamu nggak akan tahu, kamu nggak mengetahui apa yang aku ketahui, kata Allah tuh. Kurang lebih kayak gitu. Singkat cerita, jasadnya dibentuk, kemudian ruhnya juga dimasukkan. Allah mengajari semua hal ke Nabi Adam ya pada saat itu. Dan ketika suatu waktu Allah mengusapkan tangannya ke punggung Nabi Adam, walau alamnya bentuk tangannya seperti apa, pokoknya Allah mengusapkan tangannya ke punggung Nabi Adam, di sana keluarlah seluruh ruh manusia dari awal Nabi Adam diciptakan sampai ruh manusia di akhir zaman nanti. Ruh Nabi Adam ada keluar, ruhnya nabi-nabi sampai Nabi Muhammad ada, ruhnya para sahabat ada, ruhnya tabiin ada, ruh orang-orang di zaman dahulu ada, ruh orang tua kita ada, ruh kita juga ada, ruh anak-anak ada, ruh kakek nenek ada, kakek buyut, nanti cicit-cicit kita ada, pokoknya ruh semua manusia sampai nanti manusia di akhir zaman yang bertemu dengan kiamat, ruhnya sudah diciptakan dan keluar dari sulbinya Nabi Adam pada saat itu juga. Kenapa dikeluarin? Ini mereka atau kita yang masih berbentuk ruh pada saat itu ditanya sama Allah, wahai manusia gitu ya, atau wahai kalian yang masih berupa ruh, ditanya sama Allah, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ingatkah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka seraya berfirman. Jadi Allah nanya ke kita, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Terus mereka menjawab, artinya kita yang pada saat itu jadi ruh menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami sendiri. Dan ini kalau disebut sama Ustadz Haris Santosa sebagai the day of Alastu, di mana hari kita apa ya bersaksi atau kita menyatakan diri bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Tapi apakah hanya yang agamanya Islam saja yang ada di sana? Kan di dalam Al-Quran juga seluruh keturunan Adam. Apakah keturunan Adam hanya orang Islam saja?
Semua ruh manusia, teman-teman, dari zamannya Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat ada, ruhnya semua bersaksi. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Terus kata kita yang masih berbentuk ruh pada saat itu, betul, engkau adalah Tuhan kami. Dan pada fitrahnya kita itu bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Juga ada juga nih hakikat dari penciptaan manusia di Quran surat Al-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan ya untuk mengabdi sama Allah itu sendiri. Ada juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Yang namanya khalifah itu pasti punya tugas, itu pasti punya misi yang harus dilakukan di dalam hidupnya itu. Nah, lalu kenapa teh harus mengenal fitrah? Kok maksa banget pengen mengenal fitrah? Saya nggak maksa. Saya kan tadi juga mengenalkan setiap aspeknya. Cuman saya sediakan pemahaman tentang fitrah lebih mendalam di sini karena saya praktisinya, lebih begitu. Nah, kenapa harus mengenal fitrah? Ya karena kalau misalkan pengasuhan nggak kenal fitrah, kita ini terburu-buru. Aduh, anakku belum bisa baca, usianya 2 tahun misalkan. Aduh, kok anak tetangga usia 1 tahun udah hafal juz 30, aku belum. Takut tertinggal dengan yang lain. Anakku gimana ini? Penuh kekhawatiran dari orang tua. Takut anaknya gimana-gimana, takut tertinggal. Tidak memiliki tujuan utuh. Tujuan anakku ini teh mau dibawa kemana. Dan tidak memiliki pegangan yang kokoh terhadap pengasuhannya tadi. Ini teh mau di selanjutnya aku udah melakukan ini, terus apalagi, kan biasanya kayak gitu ya, orang tua tuh bingung, setelah ini apalagi, apa yang harus aku lakukan sebagai orang tua, dan kelimpungan atau bingung karena banyaknya tools dari media pembelajaran yang harus digunakan. Tapi kalau misalkan mengenal fitrah itu lebih santai karena mengetahui tahapannya, nanti kita akan belajar pelan-pelan gimana caranya tahapan-tahapan fitrah itu dilakukan gitu ya di sehari-hari. Nggak takut tertinggal juga, jangan khawatir, anak kita tuh baik-baik saja dan tidak tertinggal dari yang lain. Akan memiliki tujuan yang utuh dan tidak kebingungan karena nggak butuh tool sama sekali. Juga Allah memberikan perintah ya. Kenapa kita harus mengenal fitrah? Karena Allah yang perintahkan. Di Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah perintahkan, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah dan tetaplah atas fitrah Allah itu. Jadi kata Allah tuh ya udah, kenalan deh sama yang namanya fitrah. Apa itu fitrah gitu? Kenapa kita harus mengenal fitrah? Salah satunya Allah yang nyuruh. Juga ada Rasulullah yang menjelaskan, setiap anak itu sebenarnya dilahirkan di atas fitrahnya. Hanya saja kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Secara nggak langsung dari hadis ini, banyak yang mendeskripsikan atau bahkan mendefinisikan bahwa fitrah itu Islam itu sendiri. Ngerti nggak? Jadi fitrah itu sebenarnya ya Islam, yang the day Allah tuh tadi kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi begitu kita lahir ke dunia, kita itu dalam kondisi Islam, dalam kondisi memahami bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, terus kenapa harus mengenal fitrah? Jadi manusia punya peran peradaban kan? Manusia punya peradabannya, nanti ada tujuan Allah atas manusia, barulah itu ada titik temu. Dan siapa yang menghantarkan manusia dengan peran peradabannya itu adalah orang tua. Ketika anak terlahir, kan si anak juga dilahirkan sebagai khalifah tadi ya. Yang namanya khalifah pasti punya peran di dalam dunia. Apakah nanti dia jadi dokter, apakah nanti dia jadi polisi, misalnya apakah dia jadi nanti penggiat sampah, apakah dia nanti jadi apa gitu ya, kita nggak tahu masa depan anak-anak kita. Itulah tugas kita untuk menghantarkan mereka pada peran peradabannya sesuai dengan apa yang Allah gariskan untuknya gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya fitrah itu secara nggak langsung segala hal yang Allah titipkan atau yang Allah sudah instalkan di dalam diri manusia sejak lahir. Ketika manusia lahir udah ada fitrahnya di awal, dan fitrah itu cenderung pada 3 hal ini. Dia pasti baik, dia cenderung untuk melakukan kebaikan, dan dia akan menghasilkan kebaikan juga. Kalau masih bingung apa itu fitrah, jadi sebenarnya nih ibaratnya kita mau beli sebuah HP. Kita beli HP, ada yang menciptakan kan. Pabriknya itu ibaratnya Allah yang mengeluarkan HP. HP yang baru lahir adalah HP yang baru keluar itu adalah anak yang baru lahir. Nah, buku panduannya kan pasti kalau misalkan setiap kita beli HP ada buku panduan. Buku panduannya itu adalah Al-Qur'an. Allah juga udah sediain. Nih buku panduannya, gimana cara ngasuh, gimana cara kamu jadi orang tua, pokoknya gimana cara menghadapi ujian, semua ada di Al-Qur'an. Ini kitab untuk menjalani kehidupan ini gitu ya.
Ponsel baru yang baru diciptakannya itu adalah manusia, dan fitrah adalah segala sesuatu yang ada di dalam HP baru itu. Jadi tentu saja HP merek A berbeda dengan HP merek B. Ya walaupun HP-nya sama, pabriknya sama, misalkan kayak gitu. Anggaplah pabriknya cuma satu ya, karena cuma satu kita kan paham bahwa Allah itu cuma satu. Pabriknya satu, misalkan dari brand A. Brand A pasti mengeluarkan beberapa seri HP kan. Ada seri A, ada seri B, ada seri C. Setiap seri itu pasti punya perbedaan ya. Mungkin di seri A itu lebih menonjol ke kameranya, di seri B mungkin lebih ke menonjol ke apa ya, ke layarnya, seri C mungkin ke mananya. Nah itu adalah disebut sebagai anak-anak dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Tapi manual booknya tetap sama kan, cara penggunaannya begini loh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Fitrah itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam si aplikasi itu, si HP itu udah terinstall sejak di pabrik tuh udah ada instalasinya. Kan kita beli HP ada kameranya, ada pesannya, ada apanya, itulah fitrah. Tapi kan yang namanya aplikasi harus di-upgrade ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada sistem HP-nya yang error atau apa, kita juga butuh di-upgrade si aplikasinya. Begitupun dengan fitrah. Dan upgrade-nya itu istilahnya kalau misalkan di pengasuhan itu adalah pengasuhan, pendampingan pengasuhan sesuai fitrah atau menumbuhkan fitrah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya fitrah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang dalam diri manusia, itu disebut dalam FBE yang akan kita pelajari nanti. Kalau fitrah kehidupan itu namanya FBL, fitrah base life. Jadi fitrah itu enggak hanya ke pengasuhan anak, fitrah juga ada tentang lingkungan, fitrah juga ada tentang berinteraksi dengan sesama manusia. Karena fitrah itu Islam itu sendiri kan sebenarnya. Cuman sama Ustadz Hari itu dipecah lagi untuk biar mudah gitu ya pemahamannya. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari, yaitu fitrah yang ada di dalam diri manusia yang disebut dengan FBE atau fitrah based education. Kalau misalkan fitrah kehidupan, gimana cara kita berinteraksi dengan alam, atau nanti munazalah sistem kehidupan, itu ada di FBL, fitrah based life. Nah, fitrah dalam diri manusia ini diatur dalam atau dirangkum dalam fitrah based education sama Ustadz Hari itu di klasifikasi atau dibagi-bagi. Nah, ini juga ada perdebatan. Kan fitrah itu Islam itu sendiri gitu ya. Atau yang hal-hal yang baik yang ada begitu manusia lahir. Kenapa harus dibagi-bagi? Nah, tujuan bagi-bagi ini untuk memudahkan orang tua untuk memahami dan mempraktekkannya nanti di rumah. Ada fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat, individualitas jasmani dan lain sebagainya. Ini juga nanti dibagi-bagi lagi berdasarkan usia. Ya, ini juga ada fitrah. Nah, nanti sehingga dibagi jadi dua. FBL itu tentang kehidupan alam, FBE itu fokus pada fitrah kemanusiaan. Apa buktinya anak terlahir dengan fitrah teh? Ini kadang ada yang bertanya, kalau fitrah itu memang dari Allah, kalau fitrah itu memang ada sejak manusia lahir, lalu apa buktinya bahwa anak itu terlahir dengan fitrah? Mari kita bedah satu-satu. Bukti yang pertama, fitrah keimanan. Fitrah keimanan, anak itu selalu bangun di dini hari, jam 2, jam 3, setengah 2, setengah 1, bayi kan pasti kayak gitu. Itu semata-mata bukan karena lapar teman-teman, tapi sebagai alarm bagi orang tuanya, ayo sholat tahajud, ayo sholat malam. Tapi, atau bahkan pas subuh-subuh tuh biasanya, udah mau orang tuanya begadang, subuh-subuh anaknya bangun lagi nangis, itu secara nggak langsung tuh naluri anak tuh pengen ngingetin bahwa ini udah masuk sholat subuh loh. Tapi salahnya orang tua biasanya menyuruh anaknya tidur lagi sampai kebablasan gitu ya. Terus kalau bayi harus disuruh bangun teh nggak kayak gitu juga. Kalau misalkan bayinya bangun ya kitanya yang bangun karena itu adalah pengingat bagi kita gitu ya. Itu nanti nyambung ke fitrah ibu. Itu adalah pengingat bagi kita, ya udah sholat subuh lah gitu ya, jangan lanjut lagi tidur. Terus seolah-olah ngingetin bayi itu. Jadi bersyukurlah kalau ada bayi di rumah. Jadi ada pengingat sholat tahajud sama sholat subuh. Nah, juga biasanya anak-anak nih bangun subuh, terus tiba-tiba tidur lagi atau dibiasakan tidur sama orang tuanya sampai siang. Akhirnya pas siang, pas usia 7 tahun, orang tuanya pengen anaknya bisa sholat subuh, tapi karena fitrahnya nggak dipupuk sejak kecil, nggak ditumbuhkan sejak kecil, ya dia terbiasa bangun siang. Salah siapa? Kata Rasulullah, orang tuanya lah yang menjadikan anaknya sendiri Yahudi, Nasrani, atau
majusi. Intinya orang tuanya sendiri yang merusak fitrah anak-anak. Yang selanjutnya, anak itu terlihat antusias kalau ngedengar azan. Allahu Akbar, langsung, wah, apa itu atau apa. Tapi biasanya itu teredam dengan suara game, teredam dengan suara televisi, dengan suara apapun itu, bahkan teredam dengan ekspresi orang tuanya yang bahkan ngelihat adzan dan ngedengar iqomah aja nggak gerak, nggak menimbulkan ekspresi apapun. Ya bagaimana anak bisa excited mendengar hal-hal tersebut? Itu fitrah keimanan. Yang selanjutnya fitrah belajar. Ada nggak sih anak yang malas belajar? Anak itu suka belajar. Bayangin aja kalau misalkan anak yang lahir malas buat belajar tengkurap, malas buat belajar jalan. Pas dia mau berdiri, dia jatuh, malas capek belajar teh capek, udahlah malas nggak mau dilanjutin. Ada nggak anak yang kayak gitu? Nggak ada. Jatuh sampai berdarah, jatuh sampai hidungnya jontor, kejeduk meja, kejeduk apa pas belajar jalan. Tetap dia tuh terus semangat. Itu adalah fitrahnya untuk belajar. Anak tuh suka banget belajar. Hanya saja, lagi-lagi, kalau misalkan anaknya tiba-tiba ngerengek minta buku, Bu baca buku yuk, nanti. Bu baca buku ini udah dibaca ratusan kali, minta lagi, capek kitanya. Sekali lagi apa kata Rasulullah? Orang tuanya lah yang menjadikan anaknya sendiri Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak itu selalu menanyakan semua hal. Allah itu apa, Umi? Allah itu di mana? Kok bisa kayak gini? Itu apa? Kok bikinnya kayak gini? Ini dari mana? Ini dari mana? Kok berisik banget ya jadi anak? Udah diem aja. Kurang lebih kayak gitulah. Ini buktinya ya bahwa anak itu terlahir dengan fitrah-fitrah. Lagi-lagi, siapanya? Gitu. Yang selanjutnya fitrah bakat dan kepemimpinan. Anak itu kadang memiliki ciri khas saat ia menunjukkan bakatnya, tapi biasa dianggap oleh orang tua itu adalah sebuah kenakalan. Anaknya biasanya dikaruniai oleh potensi yang kinestetik yang gak mau diem. Barangkali dia nanti kedepannya jadi atlet, barangkali dia kedepannya jadi apa yang perlu fisik yang prima. Tapi karena dianya gak mau diem, lari-lari ke sana kemari, udah pusing banget gitu ya. Kitanya nggak tahu cara meregulasi si anak itu gimana, kitanya nggak tahu caranya harus mendampingi anak yang demikian gimana, akhirnya diam nggak kamu, ya udah nih HP, akhirnya seperti itu, nyuruh anak diam. Lagi-lagi sebenarnya fitrah anak tuh udah ada potensinya tuh dari dulu, hanya saja lagi-lagi orang tuanya yang melemahkan mereka. Yang selanjutnya fitrah seksualitas dan cinta. Anak tuh hanya dilahirkan oleh dua gender, perempuan dan laki-laki. Nggak ada tuh pembagian antara seksualitas dan gender. Kalau laki-laki pasti suka perempuan, kalau perempuan pasti suka laki-laki. Harusnya sih seperti itu. Lalu kenapa ada LGBT sekarang? Apakah itu dari anaknya? Karena terkadang kalau misalnya kita lihat ya wawancara dari LGBT itu didasari pada beberapa hal yang ada dalam hidupnya. Entah itu orang tuanya yang gimana, entah itu lingkungannya, itu banyak hal yang mempengaruhi anak menjadi hal demikian. Apakah anak dari bayi, misalkan anak lahir laki-laki cenderung suka perempuan, itu dari bayi. Tapi sampai saat ini nggak ada bukti bahwa hal itu terlahir dari genetik, teman-teman. Yang selanjutnya, fitrah estetika dan bahasa. Siapa yang temboknya coret-coret sampai sekarang? Rumah saya coret-coret banget, satu tembok full dicoret-coret sama anak. Anak itu bandel kalau misalkan coret-coret tembok. Ternyata itu adalah fitrah estetikanya. Dia ngelihat mangkok seperti perahu, dia ngelihat tembok seperti kanvas yang besar, dia ngelihat apalagi tuh, biasanya berimajinasi sangat tinggi gitu anak itu. Ngelihat robot-robotan seperti pasukan perang. Itulah fitrah anak-anak. Anak selalu senang berbicara, berkisah, anak selalu main sendiri juga bisa gitu ya. Dikasih mangkok sama air aja dia udah bisa anteng berjam-jam. Itu salah satunya fitrah estetika dan bahasa. Ada juga bukti bahwa fitrah individualitas dan sosialitas. Anak selalu bertengkar. Siapa yang kalau play date, anaknya selalu bertengkar hanya gara-gara berebut mainan. Mereka nangis, berebutan. Tapi tiba-tiba nanti baikan lagi. Itulah anak-anak. Itu bukti bahwa anak terlahir dengan fitrah individualitas dan sosialitas. Fitrah jasmani, anak itu cenderung bergerak ke sana kemari. Ada nggak anak yang malas gerak? Nggak ada. Kalau lagi ngerangkak ke sana kemari keluar gitu ya bahkan. Kalau lagi lari sampai kepentok apa. Ada bola ditendang-tendang, ada balon dilempar-lempar gitu ya. Nggak mau diam sama sekali. Itu adalah bukti bahwa anak itu fitrah jasmaninya sangat sehat atau sangat prima gitu ya. Tapi lagi-lagi pas kita empasinya pas mulai dengan makanan-makanan yang terbiasa micin,
akhirnya lidahnya terbiasa micin, teman-teman. Padahal kalau anak dikasih alpukat aja, udah nggak pakai apa-apa, tetap dimakan kok, karena mereka nggak bisa ngerasain makanan gitu ya sebelumnya, karena belum dikasih. Kalau pas mulai empasi kan itu berarti pertama kali. Kalau pas udah empasi aja dikasih micin-micinan yang rasanya kuat, kesananya bakalan terus-terusan begitu gitu. Nah, ini yang terakhir adalah fitrah perkembangan, bahwa sejatinya anak itu berkembang, enggak diam di satu tempat. Usia 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu juga perkembangan anak. Ini diatur dalam fitrah perkembangan. Begitu, itulah adalah materi. Jadi bagaimana cara mendidik berdasarkan fitrah itu? Kita harus mulai dari tazkiyatun nafs, mengenali dan menentukan sendiri, dan mulailah dengan jurnal kegiatan anak. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya ada di episode kedua. Sekian materi hari ini. Kita pembahasan mengenai metode pengajaran anak, termasuk fitrah tadi. Mangga kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalau misalkan mau belajar lebih lanjut, itu akan ada di episode kedua tentang perkembangan anak atau cara mengasuh anak di usia 0 sampai 2 tahun. Kalau saya itu ngebahasnya nggak dari segi fitrah aja, tapi dari segi fitrah nabawiyah, artinya gimana pada metode pengasuhannya Rasulullah. Jadi nanti ada sirohnya 0 sampai 2 tahun Rasulullah gimana, terus dilanjut sampai 3 sampai 6 tahun Rasulullah gimana, baru nanti kita bahas dari segi fitrahnya. Itu ada di episode 2 di bulan Februari. Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya mau nanya apapun, enggak. Ada yang mau ditanya? Kalau di Instagram juga, kalau nggak ada yang mau ditanya, enggak. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya sudah nggak apa-apa. Oh, Teh Lili, mangga Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanyanya bisa langsung ya, Teh? Duh, kok ini siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Terima kasih sebelumnya Teh Ilma. Saya Lili, ibu 2 anak. Saya sudah membeli e-booknya yang menumbuhkan fitrah 0-14 tahun Teh. Terus yang ditanyakan, bisakah, kan itu fase-fasenya kan sudah dibagi-bagi sesuai perkembangannya ya Teh ya? Halo? Halo? Iya Teh, ya. Melanjutkan saja. Ya, apabila fitrah keimanan di usia 7-10 atau 10-14 diterapkan pada usia 0-2 tahun, itu apakah bisa atau bagaimana Teh? Soalnya saya sih udah baca-baca sekilas tapi belum praktek. Kebetulan ini ada Zoom-nya dan bisa bertanya langsung, ya saya manfaatin aja gitu. Itu gimana Teh? Terima kasih. Ya, sebenarnya Teh, kalau misalkan di usia 7 sampai 10 diterapkan di tadi berapa? Usia 0 sampai 2? Sebelumnya, jadi nih. Oh, nggak bisa. 0-5 tahun misalnya. Oh, nggak bisa Teh. Jadi kalau di fitrah itu nanti kita belajar tahapannya dulu. Nanti Teteh jangan ketinggalan aja ya ikutan webinarnya. Jadi kalau misalkan udah punya e-booknya itu lebih jelas. Nanti sambil dijelasin, oh iya, oh iya. Jadi kita punya tahu prosesnya si anak itu. Jadi kalau misalkan sekarang anak usia sebelumnya udah dilakukan kegiatan usia 7 sampai 10 itu nggak sesuai sama usianya, khawatirnya anaknya nanti malah fitrahnya nggak tumbuh. Mencederai fitrahnya gitu ya. Mencederai pengasuhan. Nanti kita belajar pelan-pelan kok, sabar. Nanti kita tahu iya. Yang dimaksud Teh Ikma pas awal pertemuan gak bisa diterapkan sekaligus itu gini ya, gitu Teh. Nanti juga insya Allah dibahas satu-satu kok. Oke. Terima kasih banyak ya Teh ya. Insya Allah paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang sekalian kuesioner aja ya. Jadi kan di dalam pembahasan fitrah itu ada 8 aspek fitrah dan ada 4 pembagian usia gitu ya. Nanti kita mau bahas per fitrah dari usia 0 sampai 14 tahun atau mau dibahas per usia tapi keseluruhan fitrah, ngerti nggak? Fitrah ada 8 nih. Terus ada pembagian usia 0 sampai 2. Jadi kalau misalkan episode kedua
pengasuhan untuk usia 0 sampai 2. Nah, pengasuhan 0 sampai 2 nanti dibahas dari segi keimanan, belajar, semua. Tapi itu bakal cenderung pusing sih. Beda kalau misalkan episode kedua kita bahas fitrah keimanan. Jadi keimanan dulu dari usia 0 sampai 14 tahun. Lebih mau yang mana? Silahkan ya, terserah. Di chat aja sambil saya buka opsi untuk pertanyaan kedua. Teh Aminatus Zahra ya? Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Zahra dari Pasuruan. Saya izin tanya, yang terakhir itu kan ada yang pertama melakukan tasfiyatun nafas, yang kedua menentukan visi dan misi tujuan keluarga. Nah, yang mau saya tanyakan itu menentukan visi misinya itu kayak gimana ya, Teh? Nanti kita mulai pembahasan lebih lengkap ada di episode kedua. Sebelum memulai pengasuhan fitrah, kita bahas dulu tazkiyatun nafs, menemukan visi misi hidup keluarga, terus cara membuat jurnal anak yang tidak merepotkan kita. Langsung kita bahas tentang yang selanjutnya materi apa yang tadi di polling, mau per fitrah atau mau per usia. Gitu Teh, tenang. Ini masih pembukaan. Oh, Ini iya, masih Masya berlanjut ya. Allah. Masih berlanjut. Ya, Sabar iya, ya. Teh. Insya Allah Iya, nanti jelas banget. Soalnya agak panjang, Teh, jadi biar paham ya. iya, Alhamdulillah, Masya Allah bisa Ya, ikut webinarnya Teh hari ini, banyak belajar. Semoga bermanfaat ya Teh, amin. amin, Jazakillah amin. khairan Teh. Jadi jangan ketinggalan ya. Tiap bulan kita ketemuan kayak gini lagi. Oke. Sekarang karena nggak ada yang mau raise hand, saya saya bacain ini ya, apa pertanyaannya karena waktunya masih ada. Sabar. Saya izin bertanya. Aduh, ini dari mana ya? Banyak banget pertanyaan. Teh Afwan beli e-booknya di mana, nanti ditawarin sama admin ya. Di sini saya bukan jualan, tapi kalau mau mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Teh ada tips and tricks menemukan visi misi keluarga, ada. Nanti dibahas jelas di episode kedua, teman-teman ya, di bulan Februari. Jangan ketinggalan. Teh kalau saya mau jual produk FB punya Teh Hikmah, tapi saya belum menguasai materi untuk membuat kontennya, gimana ya Teh? Nggak apa-apa, silahkan kalau mau jadi afiliator. Setiap penjualan dapat 30% komisinya. Sekalian belajar, sekalian dakwah juga, sekalian ada penghasilan juga dari rumah ya, bisa. Per usia Teh, per usia keseluruhan fitrah. Nanti ada polling ya. Kita mau bahas per usia atau per fitrah. Teh izin bertanya, bagaimana kalau fitrah anak tidak tumbuh sesuai dengan usianya? Apakah bisa diperbaiki? Misalnya fitrah keimanannya tidak terjaga. Itu bisa diperbaiki Teh, tapi gini ya, misalnya kalau misalkan harusnya fitrah anak kita udah 7 tahun, 7 tahun kan udah masuk fase sholat ya, di mana si anak tuh harus muncul kesadaran di dalam dirinya bahwa oh aku harus sholat. Nah ketika fitrah keimanannya nggak terjaga, dia udah usia 7 tahun tapi si pikiran itu belum ada, bahkan dia belum mau sholat, harus kayak gimana? Itu nanti kita bahas per si aspek fitrahnya ada Teh. Di saat si anak tuh nggak mau sholat harus gimana, itu ada di fitrah keimanan berarti ya. Terus nanti cara ngejarnya itu harus mulai dari mana, itu harus mulai dari awal. Dari usianya 0 sampai 2 tahun tapi diterapkan di usia 7. Tadi kan pertanyaan yang pertama, bisa nggak kalau misalkan tahapan usia 7 tahun diterapkan di sebelum usianya? Itu nggak bisa karena akan melangkahi tahapan. Tapi kalau misalkan kondisinya anaknya udah cedera fitrahnya, gimana cara ngobatinnya? Itu diulangi lagi prosesnya dari usia 0 sampai 2 tahun, tapi diterapkan di usia yang sekarang. Ngerti nggak? Jadi ketika usia anaknya 6 tahun nih, tapi ternyata pas di nanti kan kita ada tugas juga ya di kelas ini. Kalau mau ngerjain, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi ada ditugasin nanti dianalisis anaknya sendiri, kira-kira fitrahnya masih sehat atau enggak, masih sesuai atau enggak, dan di saat enggak sesuai itu gimana caranya biar dibalikin lagi, itu juga ada caranya. Nanti dibahas satu-satu di setiap aspek fitrah yang akan kita bahas. Jadi jangan ketinggalan episodenya ya. Gitu. Apakah ada buku dari Ustadz Hari yang membahas FPE? Ada. Silahkan beli kalau mau ya.
Kalau enggak juga nggak apa-apa karena kita juga akan membahas di sini tentang fitrah itu. Kalau mau beli silahkan panduannya FBE almarhum Ustaz Hari Santosa. Kedua, apakah butuh tentang fitrah? Nah, kalau buku Fitrah Nabawiyah itu konsep saya teh. Kalau Fitrah FBE kan dari Ustaz Hari. Kalau Fitrah Nabawiyah itu dari saya. Jadi saya menyambungkan konsep fitrah dan dilihat dari fitrahnya Rasulullah bagaimana. Jadi kita nggak belajar pengasuhan aja ya, kita belajar siroh juga. Saya izin bertanya, saya ibu dua anak. Anak ke satu 4 tahun, anak kedua 2 tahun, sedang di fase sering rebutan mainan, makanan, atau hal apapun. Bagaimana teh cara menyikapinya? Tapi lebih sering ke si adik. Nah, ini salah satu hal praktek dari fitrah individualitas. Jadi di usia 4 sampai 2 tahun itu masuk ke ranah tahapan yang pertama 0 sampai 6 tahun. Dan dua-duanya itu punya individualitas yang tinggi. Si kakak punya egosentris, si ade punya egosentris. Gimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya nggak boleh menyalahkan salah satunya. Jadi salahin aja dua-duanya. Kalau rebutan mainan, mainannya ada satu, ambil mainannya. Jadi nggak usah ini punya kakak, ini punya, biarin ade yang main, kakak mengalah, nggak kayak gitu. Tapi kalau mainannya cuma satu ya udah ambil aja mainannya, biarin si kakak sama adenya nangis. Terus ketika dua-duanya nangis, ambil salah satu, tenangin dulu. Kalau satu udah tenang, kita urus yang lainnya gitu. Jangan suruh kakaknya mengalah untuk ngasih mainannya ke ade, atau jangan suruh ade mengalah untuk merelakan mainannya untuk kakak, karena itu termasuk menyelisihi atau mencederai fitrah individualitasnya. Karena di usia 0 sampai 6 tahun si anak itu berpikir bahwa dunia adalah milikku. Semua hal yang ada di sini adalah punyaku. Kalau misalkan diambil oleh orang lain berarti dia orang jahat misalnya kayak gitu. Itu pikiran yang ada di dalam diri anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi solusinya kalau ada satu mainan, ambil mainannya aja. Biarin anak-anaknya nangis, nggak apa-apa karena itu pola untuk menumbuhkan fitrah mereka. Nanti juga pelan-pelan ketika kita ngajarinya benar gitu ya di usia 0 sampai 6 tahun, di usia 6 tahun ke atas atau 7 tahun si kakak bakal sadar, oh iya, ngapain ya berebut mainan sama ade gitu. Adenya juga bakal sadar. Ya udah itu kan punya kakak, bukan punya aku. Kayak gitu sih. Nanti dibahas di bagian fitrah individualitas. Keren ya, iya. Dan apakah pengasuhan fitrah ini butuh tools? Tidak butuh tools, teman-teman. Hanya menjalani kegiatan sehari-hari. Banyak yang nanya, teh pengasuhan fitrah teh mulainya dari mana? Mulai dari kegiatan sehari-hari, nggak ada tools, nggak ada apa-apa. Jadi contoh ya, kalau usia 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 6 tahun, menumbuhkan fitrah keimanan di usia 0 sampai 6 tahun. Apakah harus belajar ngaji yang banyak? Enggak. Di konsep fitrah itu kalau kedengar azan, kita cuma cukup bilang, wah azan, yuk kita wudhu-wudhu. Kayak gitu. Atau kakak-kakak diam dulu, itu ada apa? Ada azan. Dah itu juga untuk cara kita untuk menumbuhkan fitrah keimanan. Butuh alat? Enggak. Repot enggak? Enggak. Cuma ngomong aja kayak gitu juga udah cukup. Apakah harus nyuruh sholat? Enggak harus. Kalau di usia 0 sampai 6 tahun, itu bahkan kita sholat di depan anak-anak aja, itu salah satu cara untuk menumbuhkan fitrah keimanan. Keren ya? Seru banget ya. Jadi kitanya ngasuhnya nyantai, kita punya pegangan, selanjutnya harus ngapain. Gitu deh. Jadi, seru banget. Ya, nanti aja ya. Teh webinar ini apakah bisa diikuti laki-laki? Bisa. Itu grupnya umum kok. Mangga kalau misalkan mau laki-laki juga nggak apa-apa. Izin saran per usia agar biar lengkap setiap usianya, tapi ikut yang terbanyak. Nanti polling aja di grup ya. Ada yang terfitrah, ada yang gimana lah. Saya sudah jadi afiliator teh, bisakah saya ikut kata-kata dari list teh Ikma? Itu tergantung metode penjualan ya. Ini masih kelas pengasuhan, teman-teman, sabar. Teh bagaimana menerapkan FBE pada diri sendiri sebelum ke anak, walaupun kesannya udah telat. Nanti ada bagaimana cara gini teh, kalau misalkan cara menerapkan FBE pada diri sendiri, kalau misalkan kita coba menumbuhkan fitrah anak-anak, secara nggak langsung fitrah kita juga terperbaiki. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya sekarang nih kita, oh ternyata fitrahku udah cedera dari dulu, akibatnya pengasuhan ke anakku gini. Tapi kalau misalnya kita nantinya ngasuh anak sama fitrah, itu secara nggak langsung fitrah kita lagi diperbaikin sama Allah. Secara otomatis. Nggak usah mikirin apa-apa lagi. Beneran, asli. Kayak gitu prosesnya.
Ada rekaman tidak teh? Ada, tapi jangan diburu-buru ya. Biasanya ibu-ibu hari webnya selesai sore, malamnya udah nanya, mana rekamannya? Aduh kasihan adminnya ya, harus edit dulu, harus masukin dulu ke YouTube dan lain sebagainya. Jadi H+3 ya maksimal rekamannya. Jangan diburu-buru, kasihan adminnya. Bismillah teh, apakah ada tempat berguru? Kalau tempat berguru silahkan ya ke Fitrah World Movement atau ke ya ke sekarang diurusnya sama Bunda Roro sih. Diurusnya sama Bunda Roro, tapi nanti pas mau belajar fitrah itu disampaikan rekaman almarhum Ustadz Harisan Tofanya. Atau baca bukunya Fitrah Basic Education boleh. Kayak gitu. Teh boleh nggak anak usia 6 tahun dimasukin SD? Soalnya saya dulu masuk SD umur 6 tahun, tergantung anaknya sudah siap apa belum. Eh, Cara-cara melihat anak siap masuk SD atau enggak dilihat dari kemandiriannya. Kalau misalkan ke WC dan sebagainya apakah udah bisa sendiri atau belum. Yang kedua komunikasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga kesiapan dengan cara belajarnya. Misalkan pulang agak siang kayak kalau SD. Yang keempat, kesiapan bangun paginya. Yang kelima, kesiapan untuk menyiapkan segalanya. Jangan sampai ibunya yang repot, anaknya masih leha-leha, terus nggak ngerti sekolah teh buat apa. Yang terpenting anaknya udah paham sekolah itu tujuannya buat apa, baru bisa dimasukkan SD. Kalau teteh udah masuk SD 5 tahun, bahkan saya masuk SD 5 tahun. Saya lulus SD nggak sampai 6 tahun, saya lulus SD 5 tahun selesai. Maksudnya 5 tahun masa pembelajaran selesai. Bahkan masuknya 5 tahun, jadi 10 tahun usia saya udah lulus SD. Apakah itu diterapkan kepada anak? Itu kan belum tentu. Anak saya sesuai dengan kemampuan saya atau enggak. Bisa jadi kita mampu, tapi anak kita nggak mampu. Gitu. Saya ibu dari anak laki-laki umur 4 tahun. Bagaimana cara saya menemukan fitrah belajar yang ada pada dirinya? Nanti ada dibahas ya satu-satu teh di fitrah belajarnya. Teh mohon izin bertanya, saya IRT satu anak. Usia 21 bulan. Dulu waktu masih bayi belum bisa jalan. Kalau subuh bangun kita ajak sholat subuh. Tapi sekarang saya mulai kewalahan karena anak pasti rasa ingin tahunya tinggi. Selalu ingin ikut segala hal. Sekarang habis sholat subuh saya tidurkan lagi, sedangkan saya kerjakan pekerjaan rumah. Apakah saya sudah merusak fitrah keimanan anak saya? Kalau misalkan udah subuh ditidurin lagi ya nggak apa-apa, masih usianya masih 1 tahun ya, masih 21 bulan nggak apa-apa teh, masih 2 tahunan atau itu mah nggak apa-apa. Tapi ikhtiarnya buat ngenalin bangun subuh, bahkan nih ya, bahkan apakah nanti anak laki-laki harus bangun subuh tiap tiap waktu terus dibawa ke masjid? Bahkan kalau misalkan kayak gitu nanti merepotkan kita sebenarnya. Fitrah itu nggak merepotkan teman-teman. Jadi kalau misalkan usia anak masih 21 tahun, 21 tahun, 21 bulan, terus dia laki-laki, konsepnya, oh kata Teikmo harus dibawa ke masjid dari bayi. Nggak kayak gitu juga. Cukup ganggu dia kenyamanan, misalkan nyamannya tidur di kasur, kita pangku ke ruang tengah, terus kita tidurin di atas sejadah pas kita sholat subuh, itu juga udah menumbuhkan fitrah. Walaupun dia anak laki-laki, walaupun dia udah 21 bulan. Mengganggu kenyamanannya yang tidur di kasur dipindahin ke ruang tengah terus nemenin kita sholat subuh sampai kita zikir pagi walaupun dia masih tidur, itu adalah termasuk fitrah juga. Seru ya, semudah itu teman-teman kalau mau sih gitu. E-book 500 dialog iman bisa diafiliat. Semua produk yang tadi ditampilkan di iklan itu bisa dijual kembali. Maksudnya bisa diafiliat, bukan dijual kembali ya. Bisa diafiliat silahkan. Kalau mau sambil bisnis, ini bukan kelas bisnis sebenarnya, ini kelas pengasuhan ya. Kalau sambil bisnis mangga, setiap hasil penjualan dapat 30% dari harga e-book itu. Insya Allah isinya aman, bisa dipertanggungjawabkan, bukan e-book yang pura-pura e-book ya. Gitu. Apakah FBE ini ujungnya harus homeschooling? Tidak. Tidak. FBE ujungnya adalah cara pengasuhan orang tua teh, bukan homeschooling atau unschooling enggak. Teh bagaimana cara menerapkan FBE untuk diri sendiri? Saya belum menikah. Nanti ada ya di episode kedua tentang ngecek diri sendiri, ngecek anak dan sebagainya. Bahan promosi afiliat bisa diakses di mana teh? Sebenarnya ini ada grup Telegramnya tapi belum aktif. Insya Allah aktif di bulan Februari pertemuannya. Begitu, alhamdulillah pertanyaannya di chat sudah dibaca semua, nggak ada lagi yang raise hand. Pertemuan pertama karena baru pengenalan itu ya saya udah jelasin dari awal.
ada berbagai macam metode parenting. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang ada di grup nih, yang terutama grupnya Fitrah Play, jangan sampai bingung lagi, nggak ada metode pengasuhan yang cocok buat kalian. Mulai dari sekarang silahkan pilih salah satu dan konsisten di dalamnya. Pilihlah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan bangga gitu ya. Saya menjalani pengasuhan Montessori di rumah. Saya mencoba ini kayak gitu misalkan kayak gitu. Tapi untuk yang saya karena saya adalah praktisi fitrah, jadi yang diajarin fitrah. Kalau mau belajar Montessori, mungkin nanti bisa tanya admin ya. Ada nggak lembaga yang bisa bikin ngajarin Montessori? Kalau tertarik, mangga kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian harus fitrah semua nggak kayak gitu ya. Mangga dipilih aja itu sesuai dengan materi-materi sesuai dengan keluarga masing-masing. Tapi kalau misalkan mau belajar fitrah lebih dalam, silahkan ikut di episode 2. Kalau misalkan kurang cocok, mau keluar grup aja juga nggak apa-apa, silahkan ya. Saya nggak maksa. Seperti itu ya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Mungkin di negara Indonesia bagian lain udah maghrib ya. Mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, itu ada kelas bisnis di malam hari ini jam 7 malam. Bagi ibu-ibu yang mau cari penghasilan tambahan tanpa modal, hanya modal internet, hanya modal kemauan, modal HP aja. Bukan MLM juga, insya Allah dananya halal. Mau cari penghasilan dari rumah, boleh ikutan webinarnya nanti malam ya. Jam 7 malam itu udah saya ajarin gimana cara bikin toko, gimana cara jualan, gimana caranya masukin produk orang lain, dan bahkan ngajarin dasar gimana cara bikin produk sendiri. Bahkan tanpa modal sama sekali. Itu silahkan hubungi admin kalau misalkan mau ikutan. Yang itu gratis ya, silahkan ikutan saja. Yang kedua ada kelas Ramadan yang kemarin juga udah diumumin admin. Ya, kalau misalkan mau ikutan grup Ramadan ini, qadarullohnya karena ada beberapa pemateri, jadi kelas Ramadan ini berbayar. Bayarnya berapa teh? Bayarnya sekarang 79.000 untuk 1 bulan pembelajaran, teman-teman. Jadi nanti mulainya tanggal 1 Februari kita belajar full dari pekan pertama sampai pekan terakhir. Yang ngisi siapa? Di pekan pertama ada Kak Aluna Rahma. Kita belajar tentang food prep, teman-teman. Nah, ini food prep. Jadi ada menu frozen food buat sahur, terus ada bonus juga 30 menu ya, menu yang lainnya. Menu bukaan, menu sahur kan biasanya ibu-ibu tuh ribet ya, ngatur waktu buat masak. Ini juga bisa diajarin sama Teh Aluna Rahma. Followersnya udah banyak, centang biru juga, praktisi food preparation juga, keren lah pokoknya. Yang kedua itu belajar sama saya sebenarnya. Pekan kedua belajar sama saya itu ngajarin tentang gimana ngajarin anak puasa. Biasanya kan ibu-ibu udah suka bingung juga ya. Ini udah mau masuk puasa, tapi ngajarin anak gimana, itu ada di minggu di pekan kedua di bulan Februari. Di pekan ketiga itu sama Hannah. Kalau tahu Ayah Berkisah, nah beliaulah inisiatornya. Ini tentang ibadah, biasanya kan ibu-ibu sibuk di dapur ya, mau terawih juga kepikiran cucian piring, siapa yang kayak gitu, mau bangun tahajud, aduh gimana gitu ya, kepentok sahur, pokoknya tentang ibadah ibu lah. Caranya memaksimalkannya belajar di pekan ketiga sama Hannah. Yang terakhir nih yang paling penting itu sama Mbak Raini. Siapa yang tahu Mbak Raini? Dia adalah praktisi keuangan. Biasanya Ramadan itu boncos sana sini ya. Kita belanja buat bukaan, kita belanja apapun itu termasuk THR. THR juga kadang kepake, belanja baju lebarannya, dar pokoknya mah ya. Nah, ini cara pengaturannya diajarin sama Mbak Raini, gimana caranya kita mengatasi keuangan kita biar nggak boncos-boncos amat di bulan Ramadan. Sama nanti mengelola uang THR kita gimana. Itu selama bulan Februari. Teh, kenapa harus Februari? Karena materinya 4, setiap pekannya ada materi selama 1 bulan full. Karena bulan Maret tanggal 1 aja udah masuk ke Ramadan. Jadi di Ramadan tinggal dipraktekin, belajarnya di bulan Februari. Kalau mau ikutan mangga masih dibuka, harga kelasnya 79.000. Kenapa berbayar? Karena ini pematerinya juga harus dibayar, teman-teman. Jadi ya kurang lebih begitu. Kalau mau daftar mangga bisa hubungi admin juga.
Ya, itulah sekian pengumumannya. Oh ya, ini juga dapat bonus ya. Silahkan. Yang setiap ikut kelas ini dapat ikut 4 sesi Zoom seperti ini. Rekaman video sampai PDF juga. Ada 38 ide main juz 30 buat anak bantu hafal Quran. 100 checklist memperbaiki hubungan suami istri di bulan Ramadan. 30 ide menu buka puasa untuk selama sebulan. 30 ide menu sahur. Ada set Ramadan planner, journaling gitu ya. Ada juga worksheet kegiatan untuk anak selama Ramadan disediain. Bonus template budgeting keuangan dari Mbak Raini dikasih untuk ngebantu praktekin yang pengaturan Ramadan sama uang THR-nya. Setiap ikutan kelas ini udah otomatis dapat bonus-bonus ini. Kurang lebih begitu ya. Nah, sekian pengumumannya karena udah ditutup juga. Kalau mau ikutan yang mau kelas bisnis nanti malam atau kelas Ramadan silahkan. Sekian, saya tutup lagi dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta dan astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kedua kalau mau ya. Jazakallahu khair, Kak Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim.